Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Halo para mahasiswa Universitas Pembangunan Pancabudi, apa kabar? Tentunya sehat. Oke, kita lanjut materi kita yaitu tentang Badan Usaha Milik Desa. Nah, di sini sebelum masuk ke materi seperti biasa, kita di sini ada menjelaskan tentang 10 nilai tamadun UPAP. Nah, jadi Bapak dan Ibu bisa membaca di slide tentang apa saja 10 nilai tamadun UPAP. Kemudian hmm, visi dari Universitas Pembangunan Pancabudi. Nah, kemudian ada juga visi dari Prodi Akuntansi. Nah, kemudian tadi udah visi, maka lanjut dengan misi dan untas pembangunan Pancabudi. Di sini ada 5. Nah, kemudian juga ada misi dari Prodi Akuntansi, ya. Jadi itu kemudian uh, lanjut dengan 7 nilai dasar yayasan. Ya, itu ada 7. Harus Bapak Ibu baca. Ya tahunnya. Nah, kemudian seperti biasa budaya dari Universitas Pembangunan Pancabudi yaitu adalah budaya peradaban bersih, budaya peradaban hemat energi. Oke, ini kotak kita ya. Oke, baik. Nah, eh, kita masuk review mata kuliah sebelumnya. Sebelumnya Bapak Ibu udah belajar tentang masalah sosial dalam lingkungan hidup desa. Di sini apa saja yang artinya di sini harus dihindari, jangan dilakukan ya terhadap masalah sosial ini agar lingkungan hidup desa kita itu semakin bersih, nyaman dan tenang. Nah, kemudian juga ada suatu badan permusyawaratan desa di mana badan ini tempat berkumpul ya para masyarakat. Artinya di mana mempermudah si aparatur desa dalam melakukan artinya rapat ya terkait musrenbang ya kemudian program-program kerja yang dilakukan oleh pemerintah desa terakhir apa yang harus diperbaiki oleh pemerintah desa agar pembangunan desa menjadi lebih baik. Nah kemudian selanjutnya di sini adalah terkait tentang tata kelola keuangan pemerintah desa ya sebelumnya itu. Nah, itu. Oke, nah kita masuk. Nah, apa sih BUMDes itu? Nah, BUMDes di sini adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa. Jadi melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan. Nah, BUMDes bertujuan untuk mengelola potensi desa yang meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Nah, berbeda dengan usaha pribadi, ya. Bapak Ibu, BUMDes adalah milik kolektif desa yang dikelola secara transparan dan akuntabel, di mana dia memiliki kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi, kepala desa, atau elit desa. Nah, kita lihat filosofi pembentukan. Nah, BUMDes lahir dari semangat kemandirian desa dalam mengolah potensi sumber daya alam, manusia, dan ekonomi yang dimiliki. Nah, filosofi dasarnya ini adalah pengolahan dari desa oleh desa dan untuk desa secara berkelanjutan. Nah, jadi melalui BUMDes, desa tidak lagi hanya bergantung pada dana transfer pemerintah, tetapi mampu menciptakan sumber pendapatan asli desa yang kuat dan berkelanjutan. Nah, peran dari strategi BUMDes yang pertama adalah motor ekonomi lokal. Nah, maksudnya di sini BUMDes ini menjadi penggerak utama ekonomi desa dengan mengelola berbagai unit desa ya yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal. Jadi mulai dari pertanian, perdagangan hingga jasa. Nah, yang kedua adalah meningkatkan pendapatan asli desa. Nah, bagaimana artinya di sini adalah kita meningkatkan kontribusi signifikan dalam peningkatan ya pendapatan asli desa melalui keuntungan usaha yang dihasilkan dan juga kita mengurangi ketergantungan artinya desa dengan adanya dana transfer pemerintah. Nah, dari pusat tadi. Nah, jadi mau apapun terjadi, artinya pemerintah desa harus bisa meningkatkan hasil usaha desanya. Meningkatnya hasil usaha desa akan juga bisa meningkatkan pendapatan hasil desa itu tadi. Nah, kemudian membuka lapangan kerja.
dalam menciptakan peluang kerja bagi warga desa, terutama pemuda dan kelompok perempuan. Nah, sehingga mengurangi urbanisasi dan pengangguran di desa. Yang kemudian masuklah memperkuat kemandirian. Nah, jadi kemampuan artinya di sini bagaimana kita membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan sumber daya lokal yang optimal dan berkelanjutan. Nah, potensi desa yang menginspirasikan. Nah, artinya di sini bahwa setiap desa memiliki keunikan dan punya potensi yang perlu dikembangkan sehingga menjadi usaha produktif melalui si BUMDes tadi. Nah, dari hasil pertanian, contohnya wisata alam, kerajinan tangan, ya, hingga layanan jasa lokal. Nah, artinya semua ini adalah peluang untuk membangun kemakmuran bersama, ya, artinya untuk meningkatkan pembangunan di pemerintah desa tersebut, seperti itu. Nah, tahapan pembentukan BUMDes. Yang pertama kita melakukan sosialisasi BUMDes. Nah, ini merupakan langkah awal. Nah, artinya di sini kita melakukan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat desa tentang konsep apa yang akan dilakukan si BUMDes ini. Bagaimana tujuan ya mendirikan BUMDes tadi untuk apa dan manfaat BUMDes ini bagi masyarakat itu apa. Nah, disinilah kita harus menjelaskan. Nah, terkait konsep, tujuan, dan manfaat. Nah, kemudian kita melakukan sosialisasi yang dilakukan dengan artinya melalui pertemuan-pertemuan di tingkat RT, RW, dan dusun untuk membangun pemahaman yang menyeluruh. Artinya, masyarakat sudah mengerti konsep, tujuan, dan manfaat didirikannya BUMDes ini tadi. Nah, setelah masyarakat memahaminya, maka lanjutlah kita di sini adalah membentuk tim persiapan. Nah, membentuk tim persiapan di sini terdiri dari perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, pengusaha lokal, dan perwakilan kelompok masyarakat. Nah, tim ini memiliki tugasnya masing-masing, yaitu adalah menyusun rencana dan tahapan pembentukan BUMDes secara sistematis. Nah, oke. Yang ketiga itu adalah identifikasi dan kajian. Nah, TPP melakukan kajian mendalam tentang kondisi sosial, ekonomi, dan potensi desa yang dapat dijadikan dasar pengembangan usaha BUMDes di masa depan. Seperti itu. Nah, tahapan lanjutan pembentukan BUMDes yang pertama adalah pemetaan potensi desa. Nah, di sini melakukan pemetaan secara komprehensif melalui metode observasi lapangan, wawancara dengan berbagai stakeholder, artinya focus group discussion, FGD, dan analisis data sekunder. Nah, jadi pemetaan mencangkup potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, infrastruktur, dan kegiatan ekonomi yang sudah berjalan. Nah, kemudian ketiga adalah pemilihan jenis usaha prioritas. Nah, jadi berdasarkan hasil pemetaan, TTPP bersama masyarakat menentukan jenis usaha prioritas yang akan dikembangkan sebagai fokus awal BUMDes. Pertimbangan melalui potensi pasar, ketersediaan sumber daya, keahlian masyarakat, dan tingkat persaingan. Nah, kemudian adanya penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, ya, dan Raperdes. Nah, artinya menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang mengatur struktur organisasi, nah kemudian mekanisme pengambilan keputusan, kemudian pembagian hasil usaha dan tata kelola BUMDes. Nah, selanjutnya menyusun rancangan peraturan desa, Raperdes tentang pembentukan BUMDes tadi. Oke. Nah, kita lanjut ke sosialisasi dan musyawarah desa, ya Musdes. Nah, di sini ada beberapa yang harus diperhatikan Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah kita melakukan sosialisasi draft anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, artinya bahwa sebelum dilakukan yang musyawarah desa, maka kita sudah membuat suatu draft anggaran desa dan anggaran rumah tangga dan raperdes yang akan disosialisasikan kepada masyarakat dan perangkat desa melalui pertemuan-pertemuan terbuka. Nah, masyarakat di sini diberikan kesempatan untuk memberikan masukan, kritik, dan saran ya terhadap penyempurnaan dokumen. Nah, pengesahan melalui Musdes. Nah, musyawarah desa menjadi puncak proses pembentukan BUMDes. Dalam forum ini, seluruh warga desa atau perwakilannya berkumpul untuk membahas dan mengesahkan pembentukan BUMDes secara resmi
ya melalui peraturan desa. Nah, Musdes juga menetapkan struktur organisasi dan pengurus BUMDes pertama. Nah, jadi di sini prinsip partisipasinya adalah bagaimana dalam pembentukan BUMDes harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat di setiap tahapan, bukan hanya keputusan sepihak pemerintah desa. Kenapa? Karena hal ini penting dalam membangun rasa memiliki dan tanggung jawab bersama. Oke, kemudian Bapak dan Ibu, di sini ada suatu contoh usaha BUMDes yang sukses. Nah, contohnya ada BUMDes Desa Maju. Dia mengelola usaha pengolahan hasil pertanian dengan fokus pada pengolahan singkong menjadi tepung mokav dan keripik singkong premium. Nah, dengan manajemen yang profesional dan pemasaran yang luas, BUMDes ini berhasil mencapai omset 1,2 miliar per tahun dengan menyerap 45 tenaga kerja lokal. Nah, kemudian kita masuk BUMDes Desa Mekarjaya. Nah, di sini dia mengembangkan usaha homestay dan paket wisata desa yang mengintegrasikan pengalaman budaya lokal, kuliner tradisional, dan keindahan alam. Jadi melalui strategi digital marketing dan pelayanan prima, kunjungan wisatawan meningkatkan 40% dalam 2 tahun dengan pendapatan rata-rata 800 juta per tahunnya. Nah, inilah sebuah contoh yang membuktikan bahwa pengolahan yang tepat, visi yang jelas, dan komitmen bersama BUMDes dapat menjadi sumber kemakmuran nyata bagi desa dan masyarakatnya. Artinya, uh, semakin tinggi income keuntungan yang diperoleh desa, maka akan membantu pendapatan asli desa itu tadi. Nah, kita lihat ya bahwa di sini dampak positif BUMDes itu eh, Pak Ibu bahwa 30% peningkatan pendapatan sedesa. Nah, bahwa dia menyatakan rata-rata peningkatan pendapatan sedesa itu diperoleh dari kontribusi keuntungan usaha BUMDes yang dikelola secara profesional. Nah, 150 orang lapangan kerja artinya jumlah lapangan kerja baru yang tercipta dengan membentuk unit usaha BUMDes di tingkat nasional per desa aktif. Nah, kemudian 65%-nya bahwa tingkat partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa ya dan pengawasan desa setelah BUMDes terbentuk. Nah, jadi pemberdayaan pemuda dan perempuan. Nah, BUMDes ini membuka peluang bagi pemuda desa. Nah, artinya berkarir di kampung halaman sendiri yang tak perlu harus merantau ke kota. Nah, artinya kelompok perempuan juga mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif dan juga meningkatkan kesetaraan gender dan kesejahteraan keluarga. Nah, kemudian masuk penguatan solidaritas dan gotong royong. Nah, jadi melalui BUMDes ini nilai-nilai gotong royong dan solidaritas sosial yang merupakan kearifan lokal Indonesia kembali diperkuat. Nah, jadi masyarakat belajar bekerja sama, berbagai tanggung jawab dan merasakan manfaat bersama dari hasil usaha kolektif. Oke, membangun kapasitas melalui pelatihan. Nah, jadi pelatihan dan pendampingan berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan BUMDes. Nah, program capacity building mencakup manajemen keuangan, pemasaran, kemudian pelayanan eh, pelanggan, hingga membangun teknologi digital untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan efisiensi operasional. Oke, nah yang keempat adalah tantangan dan solusi eh, dan pengelolaan BUMDes itu adalah tantangan utama adalah keterbatasan modal. Memang modal awal yang terbatas menjadi hambatan dalam pengembangan usaha BUMDes, terutama untuk investasi infrastruktur dan peralatan. Nah, yang kedua adalah manajemen belum profesional. Nah, memang sebagian besar pengurus BUMDes ini belum memiliki latar belakang pendidikan atau pengalaman dalam pengolahan bisnis modern. Nah, yang ke selanjutnya kurangnya inovasi. Nah, jadi BUMDes ini ya artinya dalam menjalankan usahanya harus memiliki artinya beberapa inovasi. Nah, sehingga artinya di sini masih banyak bahwa BUMDes itu dalam menjalankan usahanya ya tradisional tanpa diferensiasi produk atau layanan yang inovatif. Nah, akses pasar terbatas. Ya, di sini mereka memiliki kesulitan dalam mengakses pasar yang lebih luas di luar wilayah desa karena keterbatasan jaringan dan pengetahuan pemasaran. Nah, solusi strateginya di sini adalah
pelatihan manajemen berkelanjutan. Nah, jadi perlunya pelatihan intensif ya terkait manajemen keuangan, operasional SDM, ya dan strategi bisnis secara berkala. Kemudian kemitraan strategi, kita membentuk kolaborasi atau membangun kolaborasi dengan pihak swasta, BUMN, ya koperasi dan lembaga keuangan lainnya. Kemudian digitalisasi usaha, memanfaatkan platform digital, e-commerce, dan media sosial untuk pemasaran dan transaksi yang lebih luas. Nah, terakhir inovasi produk, berarti mengembangkan produk bernilai tambah tinggi, mulai riset pasar dan berkolaborasi dengan perguruan tinggi atau lembaga penelitian. Oke, revitalisasi dan optimasi BUMDes di sini perlu adanya dukungan dari pemerintah. Nah, artinya pemerintah desa, kabupaten kota meluncurkan program revitalisasi BUMDes melalui pendampingan intensif oleh fasilitator profesional, kemudian ada bantuan modal bergulir dan kemudahan akses perizinan usaha. Yang kedua, optimalisasi wisata desa. Jadi adanya kolaborasi strategi antara BUMDes dengan kelompok sadar wisata. Jadi dia mengembangkan destinasi wisata desa yang berkelanjutan, juga membangun kearifan lokal dengan standar pelayanan modern. Kemudian membentuk forum desa. Jadi kita harus membangun jaringan antar BUMDes di tingkat kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Sehingga di sini bisa bertukar pengalaman, best practice, dan melakukan kerjasama bisnis yang saling menguntungkan. Oke, peran pemerintah dan masyarakat. Nah, artinya apa sih peran pemerintah pusat dan daerah? Nah, di sini perlunya menyediakan regulasi yang mendukung dan mempermudah operasional BUMDes. Kemudian juga penyelenggaraan pelatihan dan bimbingan ini secara berkala dan struktur. Nah, selanjutnya adalah memfasilitasi akses permodalan melalui lembaga keuangan dan program CSR BUMN, membuka akses pasar melalui program katalog dan pameran produk UMKM, dan terakhir memberikan penghargaan dan insentif bagi BUMDes berprestasi. Nah, peran aktif masyarakat desa itu seperti apa? Nah, di sini adalah berpartisipasi aktif dalam perencanaan dan pengembangan usaha BUMDes, kemudian juga melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dan operasional BUMDes secara transparan. Kemudian kita juga memberikan dukungan moral dan material dalam setiap kegiatan BUMDes. Nah, kemudian keempat adalah menjadi konsumen loyal produk dan layanan BUMDes sebagai wujud kepemilikan bersama dan menyampaikan kritik dan saran konstruktif untuk perbaikan berkelanjutan. Nah, masa depan BUMDes di sini adalah kita harus bagaimana cara meningkatkannya adalah dengan digital usaha BUMDes. Transformasi digital menjadikan keniscayaan untuk memperluas jaringan pasar dan meningkatkan efisiensi operasional. Ya. Nah, yang kedua adalah ekonomi kreatif dan ramah lingkungan. Nah, jadi pengembangan usaha berbasis ekonomi kreatif menggali kearifan lokal dan keunikan budaya desa sebagai nilai jual. Nah, yang ketiga adalah pilar kemandirian ekonomi desa. Nah, BUMDes akan menjadi tulang punggung ekonomi desa di era modern, tidak hanya sebagai sumber pendapatan, tapi juga sebagai ekosistem bisnis yang menciptakan multiplier efek bagi seluruh sektor ekonomi desanya. Baik, sekian terima kasih materi kita pada hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.